penyelenggaraan Pesta Demokrasi sedang berjalan, namun secara mengejutkan PPATK mengungkap lonjakan transaksi yang mencurigakan. Nilainya bahkan mencapai triliunan rupiah. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Kampanye sedang berjalan, namun secara mengejutkan, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan mengungkap lonjakan transaksi yang mencurigakan. Pernyataan tersebut jelas menggegerkan publik di tengah penyelenggaraan Pesta Demokrasi untuk Pemilu 2024. Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Muncul juga temuan indikasi dana kampanye berasal dari aktivitas tambang ilegal. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiawan, kenaikan transaksi mencurigakan tersebut terjadi sejak Januari 2023. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun. Terkait adanya temuan tersebut, PPATK telah mengirim surat kepada Bawaslu mengenai kenaikan transaksi mencurigakan tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bahkan meminta Bawaslu menindaklanjuti adanya temuan PPATK tersebut. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan, disimpan ke satu rekening, dititip melalui si A, si B dan seterusnya. Nah kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa lah rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Terkait temuan ini, Bawaslu dan juga KPU juga tengah mendalami adanya laporan PPATK tersebut. Namun laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan bahas terkait dengan isu ini selengkapnya. Kami sudah terhubung malam hari ini bersama dengan Ketua Kelompok Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK M. Nasir Kongah dan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Saya sapa terlebih dahulu Mas Kurnia. Pak Nasir, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fani, apa kabar? Baik. Oke, saya ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut terkait dengan hasil temuan PPATK ini dari bulan keberapa atau bulan apa, dan transaksi atau aliran transaksi yang masif jumlahnya ini terlihat di bulan apa? Ya, jadi memang ini kan rutin ya ketika prosesi pemilu dari waktu ke waktu ya. Money politik ini masih saja terjadi dan kita melihat di akhir-akhir ini tren peningkatan dari rekening para pihak yang terkait itu begitu tingginya, melonjak lebih dari 100% ya. Dengan angka 1 triliun lebih. Itu satu rekening saja? 1 triliun rupiah itu ke satu rekening aja atau dibagi-bagi? Beberapa dari pihak yang terkait, Mbak Fani. Nah, jadi kalau secara aturan kan itu sumbangan dana pemilu baik orang maupun lembaga itu kan harusnya ke RKDK ya, rekening khusus dana kampanye. Nah, di RKDK itu malah kosong. Rekening yang terjadi itu nggak banyak transaksi terjadi ya. Justru yang sebaliknya tinggi tadi itu pada transaksi peserta ya, para pihak yang pendukung misalnya tim sukses dan lain-lain. Seperti itu Mbak Fani. Jadi pada prinsipnya yang kami lakukan itu adalah untuk menjaga ya proses pemilu yang kita lakukan ini tidak ada potensi tindak pidana pencucian uangnya. Atau masuknya uang-uang yang berasal dari tindak pidana legal untuk membiayai dari kegiatan kontestasi apalagi jual beli suara. Ini jangan sampai ini terjadi nih Mbak Fani.
Oke, Karena ini proses demokrasi yang kita lakukan sekarang ini itu sangat berharga untuk mendapatkan pemimpin ya yang punya visi, yang untuk dapat memperbaiki bangsa dan negara ini dan juga kesejahteraan masyarakat secara setuju. luas. Setuju Itu Pak kan Nasir. harapan kita bersama. Oke, saya konfirmasi lagi Pak, bulan yang aliran transaksinya paling masif itu terjadi antara April sampai dengan Oktober 2023, betul? Iya, ya sekitar itulah Mbak Fani. Dan lebih dari satu parpol Pak? Merata dia. Merata, ada lebih dari 10 parpol Bapak? Ya merata lah ya, saya tidak sebutkan parpol ini berapa nilainya ini Oke. segala macam. Tapi data yang kami sampaikan ke KPU Bawaslu itu cukup ya untuk mereka memetakan persoalan yang ada ya. Dan semuanya parpol peserta pemilu dan juga mengusung pasangan calon presiden serta wakil presiden Bapak? Ya ada indikasi ya. Aduh. Oke. Bahkan parpol yang notabene cukup besar kita tahu ini juga tidak lepas dari kecurigaan, begitu Pak Nasir? Ya begitulah. Oke, baik. Ya, ini sekarang pertanyaannya untuk Mas Kurnia. Ya, tidak heran, tidak kaget, Mas Kurnia? Ya, tentu laporan ini tidak mengagetkan lagi karena sebenarnya cukup sering melakukan analisis dan mengirimkan kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini, karena berdekatan dengan kontestasi politik 2024, laporan itu dikirimkan kepada penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu. Dan memang pola yang selama ini terjadi, praktik politik uang itu akan meningkat jelang masa pemungutan suara. Karena kalau menggunakan regulasi undang pemilu, politik uang itu terbagi dalam 3 terpening. 1, masa kampanye, 2, masa tenang, 3, masa pemungutan suara. Dan kalau ini dibongkar oleh PPATK, ya memang inilah termin waktu mereka, para pelaku kejahatan yang menjelma sebagai politisi untuk menebar uang tersebut. Maka dari itu sebenarnya titik tekannya bukan kepada PPATK. Karena PPATK tidak bisa melakukan penindakan. Yang harus dicermati adalah bagaimana tindak lanjut dari laporan PPATK tersebut. Apakah ditindak atau tidak? Karena ini sudah masuk pada masa kampanye, masuk pada subjek terhadap undang-undang pemilu itu sendiri. Selain itu, ini sebenarnya memperlihatkan kepada masyarakat betapa urgentnya, betapa pentingnya undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Karena uang tunai itu kerap digunakan oleh para caleg untuk menebar uang agar meraup suara dari masyarakat. Selain dari itu, yang jadi permasalahan hari ini adalah tadi sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Mbak Fani atau Pak Nasir, rekening yang didaftarkan kepada KPU itu adalah rekening partai politik, bukan rekening calon anggota legislatif. Di sana celahnya. Jadi bisa jadi nanti rekening partainya 0 rupiah, tapi ternyata balihonya banyak, spanduknya banyak. Mereka menggunakan rekening pribadi mereka. Dan penelusuran atau tindak lanjut dari PPATK mestinya tidak terbatas pada tim sukses. Karena mereka mudah saja kali Pak Nasir, mereka tidak daftarkan orang-orang ke dalam struktural tim sukses, namun orang-orang terdekat mereka, di sanalah aliran dana tersebut. Oke, Dan juga, Mas Kurnia, berarti kita harus temuan kita perlu curiga dong ketika memang rekening partainya sendiri yang resmi kosong, tapi rekening pribadi tiap-tiap orang tersebut juga terisi dengan masif, dan ini kan uang-uang yang terkumpul dalam rekening tersebut kan sudah digunakan untuk alat peraga kampanye dan semua infrastruktur pendukung untuk pemilu 2024. Semakin banyak atributnya, semakin banyak yang kelihatan di muka masyarakat, apakah kita perlu curiga? bukan hanya curiga, pasti ada pelanggaran di sana. Oke. Karena tidak mungkin rekening partai politik itu 0, sedangkan caleg-calegnya memasang baliho di jalan sentral di suatu provinsi. Itu kan tidak masuk akal. Oleh sebab itu, yang kita tunggu adalah penindakan dari Bawaslu-nya.
Itu yang Oke. menjadi concern kita saat ini, Mbak Fani. Baik, baik. Nah, saya kalau begitu ke Pak Nasir, saya harus konfirmasi dengan begini, apakah ya saya sebagai rakyat, sebagai salah satu konstituen dan calon pemilih, apakah saya boleh curiga ketika kalau tadi dikatakan rekeningnya kosong, tapi rekening baliho atau ya alat-alat peraga dari parpol tertentu atau caleg dari parpol tertentu ini justru banyak kelihatan yang ya secara logika membutuhkan pengeluaran yang banyak, membutuhkan uang yang banyak. Ini juga jadi pertimbangan PPATK untuk menelusuri pihak-pihak tersebut? Iya, iya. Dan kita kan nggak menutup mata apa yang terjadi di tengah masyarakat ya. Oke. Apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia itu ya begitu memang adanya kebanyakan. Oke, oke. Ini saya lagi mikir, saya lagi ngitung satu-satu sih Pak Nasir. Oke, oke, oke. Nah, Pak Nasir, ini kan laporan sudah ditelusuri atau sudah di track, di trace PPATK sejak Januari atau bahkan sebelum itu mungkin sebelum tahun 2023. Kenapa baru sekarang Bapak informasikan kepada publik? Ya itu sudah sejak lama kita pantau ya dan sekarang ini kita sampaikan itu kepada Bawaslu dan KPU memang trennya itu sudah sangat meningkat dan harus ada tindak lanjut yang konkret gitu ya. Oke, oke. Setelah ini langkah selanjutnya dari PPATK bekerja sama tentunya dengan aparat penegak hukum KPK, mungkin KPU dan Bawaslu tentu saja. Iya, dengan KPK itu kan untuk kejahatan pemilu kan tidak KPK yang terima, tapi banyak juga ada juga tindak pidana korupsi di mana hasil korupsi itu digunakan sebagai kegiatan pemilu atau kegiatan lainnya yang terkait dengan itu. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Mas Kurnia akan saya sampaikan sekarang Pak Nasir. Kalau misalnya ini terjadi hampir setiap tahun politik, bagaimana sih sebenarnya pencegahannya? Kembali lagi loh, kecolongan gitu tanda kutip tahun ini. Kecolongan sih enggak kita ya, kalau kita mau masih aja soalnya bersama-sama ya. Oke. Tapi gimana pencegahannya, Pak? Nah, kami sendiri di PPATK itu sudah membentuk sebuah tim ya, tim kolaboratif analisis tim ya, di mana anggotanya itu ada penegak hukum, polisi, jaksa, lalu kemudian ada LPP, lembaga pengawas dan pengatur seperti OJK, Bank Indonesia, pihak pelapor ya, ada bank, dan lainnya gitu ya. Nah ini kita selalu berkoordinasi termasuk juga dengan KPU dan Bawaslu ya. Oke, oke. Jadi biar money politik ini bisa ditekan. Oke, Pak Nasir sedikit mungkin yang kita juga penasaran, jumlah ini lebih besar jauh atau hampir sama dengan tahun politik 2019? Waduh, makanya saya nggak hafal itu. Beda-beda tipis lah ya. Lalu ya, iya. Oke, baik-baik, sama-sama masif jumlahnya. Oke, Masif, saya ke ya. Mas Kurnia. Mas Kurnia, dengan pencegahan seperti itu atau dengan upaya yang dilakukan saat ini, apakah cukup? Atau kita perlu ya lagi-lagi menyentil lebih keras untuk para peserta pemilu, terutama dari parpol-parpol? Ya, yang pertama tentu kita harus berterima kasih kepada PPATK karena PPATK sudah membongkar ada aliran dana ini. Namun meski PPATK tidak bisa menindak karena penindakan di Bawaslu, namun upaya itu tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat melakukan pengawasan. Salah satu nilai krusial di dalam pemilu itu adalah berintegritas atau politik berintegritas. Oleh sebab itu, praktik kejahatan ini mesti ditelusuri lebih lanjut oleh Bawaslu. Selain dari itu, yang harus dicermati saat bukan hanya soal pemilihan legislatif, bisa jadi aliran dana itu digunakan untuk kontestasi yang lebih besar. Tadi Mbak Fani sempat ingin konfirmasi kepada Pak Nasir terkait dengan pemilihan presiden. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah harus mendukung upaya dari PPATK dan Sentra Gakumdu Bawaslu, karena Mbak Fani saat ini kita dihadapkan dengan penyelenggara pemilu yang penuh dengan problematika. KPU sempat ingin menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye,
Bawaslu, kalau Mbak Fani ingat, beberapa bulan yang lalu ada seorang anggota legislatif yang juga maju sebagai kontestasi politik calon anggota legislatif membagi-bagikan amplop di rumah ibadah. Iya, Tapi ternyata kelihatan. tidak ada penindakan. Itu yang membuat kita khawatir terhadap tindak lanjut dari laporan PPATK. Ya, Kita pernah mengingat kasus Rafael Aluntri Sambodo, Ya. di mana laporan PPATK diendapkan begitu saja. Oleh sebab itu saat ini mata seluruh masyarakat sudah harus berpindah bukan lagi kepada PPATK tapi kepada Bawaslu dan Sentra Gakumdu. Di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan. Ya, kita Demikian, tekan Mbak Fani. sama-sama. Baik, Mas Kurnia, kita tekan sama-sama tentunya. Mas Kurnia dan juga Pak Nasir, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya Terima dalam kasih, iNews Mbak Room malam Fani. hari ini. Salam Mbak sehat Kurnia. selalu, kita jumpa lagi lain kesempatan ya. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.